Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, mari kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi, yang lebih indah lagi daripada ketidakbaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah menunjukkan jalan kebenaran yang abadi kepada kita semuanya, jalan ketenangan hidup dan kebaikan hidup yang abadi kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir di sini, mudah-mudahan bisa hadir, ditolong oleh Tuhan karena tidak hadir karena sakit atau karena berhalangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali dengan kita. Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana agama menjadi sebuah gerakan sosial yang lahir dari doktrin-doktrin religius yang kemudian muncul di Indonesia ini, terutama ketika terjadi krisis sosial gitu ya, atau anomali sosial atau situasi chaos itu. Jadi kalau kita melihat hampir ya semua gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia ini lahir di tengah krisis ya, atau di tengah anomali ya, seperti pada masa revolusi kemerdekaan atau pada masa reformasi itu terjadi krisis sosial atau anomali sosial sehingga melahirkan agama sebagai sebuah gerakan yang mencoba mengembalikan tataran sosial agar sesuai dengan tataran agama. Kalau kita baca bukunya Peter L. Berger misalnya ya, di bukunya The Sacred Canopy itu kita tahu bahwa di tengah krisis ini orang ingin kembali ke agama, lalu agama dianggap sebagai sesuatu yang punya harapan-harapan yang baik yang membuat persoalan-persoalan sosial atau persoalan-persoalan dunia ini bisa diatasi oleh agama. Lalu kemudian muncullah agama sebagai sebuah gerakan sosial untuk mengatasi krisis-krisis ini ya. Yang tentu agak berbeda dengan pikiran-pikirannya Emil Durkheim. Kalau dalam bukunya The Suicide, teori bunuh diri ini justru orang beragama ini ketika terjadi krisis tingkat bunuh dirinya tinggi ya. Tapi itu teorinya Durkheim yang negatif tentang agama. Misalnya munculnya kapitalisme di Eropa ini kan orang banyak mengalami kemiskinan, kesulitan hidup, sehingga orang-orang beragama ini justru ya melakukan bunuh diri ya, karena ingin mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh agama, yaitu hidup di akhirat yang lebih bahagia, sehingga melakukan tindakan bunuh diri altruistis itu ya, bunuh diri karena cita-cita yang mulia. Atau para teroris itu juga mereka melakukan bunuh diri karena cita-cita mulia dari agama ini. Tapi saya tidak akan menjelaskan dari sisi itu. Saya akan menjelaskan dari sisi munculnya gerakan NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lain pada awal-awal kemerdekaan itu tak lain diilhami oleh situasi krisis sosial di Indonesia akibat kolonialisme yang menekan masyarakat Indonesia, yang membawa banyak kesulitan dan sebagainya itu. Maka kemudian lahirlah gerakan-gerakan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya itu. Dan kita ketahui bahwa kalau kita baca bukunya Soekarno tentang Islamisme, Marxisme, dan nasionalisme itu dengan judul yang besar itu ya, di bawah bendera revolusi, kita akan tahu bahwa
Kenapa muncul gerakan keagamaan bahkan menjadi gerakan politik itu karena situasi Indonesia menjelang kemerdekaan itu terjadi chaos ya, terjadi krisis atau anomali, sehingga Islam yang tadinya hanya agama oleh Soekarno dipandang sebagai sebuah gerakan sosial politik ya, yang melahirkan NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Dan rupanya Soekarno menyebut istilah Islamisme ini dari pikiran-pikiran gerakan pembaruan Islam di Mesir, yaitu abad 20, yaitu pan-islamisme atau persatuan Islam dunia, Islam raya di Mesir yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian gerakan itu tersebar luas sampai ke Mekah, sehingga banyak kaum muslimin yang pergi haji ke Mekah itu kemudian terilhami untuk mengikuti langkah-langkah pan-islamisme ini untuk mengatasi krisis dunia Islam ketika menghadapi kolonialisme bangsa-bangsa Barat, termasuk Ahmad Dahlan maupun Hasyim Asy'ari ketika belajar di Mekah itu. Nah, dari situ kita tahu bahwa di Indonesia ini ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah dan sebagainya itu melihat agama tidak semata-mata sistem ritual maupun sistem kepercayaan, tapi juga merupakan gerakan sosial lewat ideologi Islamisme itu ya, ideologi sosial itu ya, Islamisme dari gambarnya Presiden Soekarno itu. Dari situ kita ketahui kenapa Islamisme lahir, karena memang terjadi krisis di Indonesia ini akibat kolonialisme dan imperialisme dunia Barat terhadap umat Islam, sehingga melahirkan gerakan sosial politik ya, Islamisme yang kemudian berkembang seperti Syarikat Islam pada tahun 1908 atau Muhammadiyah tahun 2011 atau NU tahun 2026 dan sebagainya itu, yang itu merupakan respon dari munculnya kolonialisme bangsa Barat yang membawa kesulitan besar, sehingga timbul kesadaran nasional bersama yang terutama dipelopori oleh Presiden Soekarno dan teman-temannya itu, dan kemudian mengilhami kaum ulama atau para agamawan di Indonesia dengan kehadiran gerakan ideologi Islamisme itu, yang kemudian menciptakan ormas-ormas itu ya. Bahkan menciptakan IAIN kita ini merupakan ideologinya adalah Islamisme ya. Jadi kalau Soekarno menyebut ideologi di Indonesia dalam melawan imperialisme itu Islamisme, Marxisme dan nasionalisme, IAIN kita ini termasuk produk dari Islamisme itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman semuanya silakan belajar sini dan silakan dikembangkan sendiri di berbagai kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.